Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Gumelar Sugito, NIM 195211318. Di sini saya akan menyampaikan tentang proposal bisnis plan, yaitu tentang keripik kentang pawon sedep. Hal ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS studi kelayakan bisnis. Yang pertama, langsung saja. Profil usaha ini akan berfokus pada bisnis keripik kentang yang akan dibuka di Jalan Jenderal Sudirman, Dukuh Jaren, RT 3 RW 4, Mojokerto, Grogol, Sukoharjo. Nantinya proses produksinya di dapur akan menghasilkan keripik yang beraneka rasa, yaitu original, pedas, dan barbecue keju. Lalu untuk ringkasan usaha, prospek usaha, pengembangan usaha kedepannya, yaitu nantinya usaha ini akan melakukan berbagai analisis untuk memajukan perusahaan, yaitu dengan memiliki varian seluruh rasanya nantinya. Kemudian untuk kedepannya kami akan menambah lagi jenis makanan atau cemilan atau snack yang lainnya. Lalu untuk masalah dan solusi dalam pengembangan usaha, yaitu tentu dalam usaha ini banyak sekali saingan yang telah hadir. Nantinya usaha ini akan mempromosikan secara besar-besaran. Kemudian apabila kami percaya bahwa usaha ini akan memiliki kualitas yang baik makanannya, sehingga konsumen dapat memilih usaha ini dengan baik dengan harga yang ditentukan. Lalu yang selanjutnya adalah analisis lingkungan. Yang pertama, aspek sosial dari usaha ini tentu akan diterima oleh masyarakat, karena usaha ini nantinya akan menghasilkan limbah yang tidak berbahaya, ya, karena ini adalah usaha yang dari kentang, sehingga limbahnya pun menghasilkan limbah yang organik. Tentu limbah hasil organik itu akan bisa dimanfaatkan berbagai cara, yaitu seperti kulit kentangnya yang akan digunakan untuk pakan ternak, lalu ada airnya yang tentunya tidak berbahaya bagi sungai dan lain sebagainya. Sementara untuk aspek politik, pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri tentunya akan mendukung UMKM ini, yang karenanya ini adalah UMKM yang dari berbahan lokal, dengan memaksimalkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo untuk mengawasi kualitas bibit dan pupuknya. Nantinya untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan akan dapat meningkatkan pelayanan khususnya untuk pemerintah sendiri. Lalu yang kedua, aspek ekonomi. Berdasarkan indeks pembangunan atau IPM, Sukoharjo menempati urutan kelima nasional dengan IPM mencapai 77,5%. Hal tersebut membuat Sukoharjo masuk dalam kabupaten terbaik se-Indonesia. Atas dasar itu tentunya untuk pemasaran nantinya akan lebih mudah, karena rata-rata pendapatan masyarakat Sukoharjo tersebut cukup baik, sehingga produk ini akan dibeli oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Sukoharjo. Lalu yang selanjutnya yaitu aspek teknologi. Dari aspek teknologi, Kabupaten Sukoharjo khususnya pemerintah sendiri tentunya mendukung semua teknologi yang ada di Sukoharjo, termasuk perusahaan e-commerce yang datang. Nantinya sistem penggunaan digital untuk penjualan ini akan dilakukan di Shopee, karena Shopee sendiri kan sudah secara nasional, ya. Tentunya nantinya dengan adanya perkembangan teknologi tersebut mempermudahkan perusahaan ini untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam menjual atau memasarkan pihak ini, dan tentu
tentunya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk membantu mengembangkan bisnis ini secara teknologi. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Untuk dampak aspek lingkungan sendiri tentu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya limbah dari keripik khusus ini ya tentunya bersifat organik sehingga tidak berbahaya, sehingga lingkungan pun dapat terjaga dengan baik seperti air sungai. Lalu untuk pupuk pun juga bisa ya, kulit kentang itu nantinya. Terus secara aspek hukum nantinya keripik kentang pawon sedap ini akan mendaftarkan produksinya, mendapatkan izin PIRT, halal MUI, dan hak kelayakan intelektual atau HAKI. Nantinya sebelum kami mendirikan usaha ini di tempat Dukun Caren ini, nantinya tentu akan meminta izin dulu kepada RT, RW maupun kelurahan, seperti itu. Lalu untuk aspek selanjutnya untuk menganalisis dari usaha keripik kentang ini pawon sedap, yaitu analisis lingkungan operasional. Yang pertama yaitu lingkungan pesaing. Tentunya dalam mendirikan usaha ini banyak sekali pesaing yang sama menjual produk kami, yaitu keripik kentang, yaitu seperti di platform Instagram seperti Zillow Cemilan, Pay Anazan, yang sudah terkenal atau sudah berpengalaman sebelumnya dalam khususnya penjualan keripik kentang ini. Tentunya kami akan memanfaatkan kelemahan dari pesaing kami untuk menjadikan produk pawon sedap lebih baik daripada pesaing kami, yaitu seperti di Pay Anazan itu kekurangannya adalah ciri khas yang digunakan produk dan juga kemasan yang kurang safety, sehingga dalam penjualannya pun banyak konsumen yang mengeluh kurangnya safety dalam kemasan tersebut. Lalu untuk lingkungan pelanggan, tentu pelanggan yang akan kami cari adalah semua kalangan. Pelanggan akan dijadikan tolak ukur konsumen menyukai produk yang dihasilkan, agar konsumen terus membeli terus menerus hingga menjadi partner kami dalam pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu lingkungan pepasok. Nantinya bahan kentang ini akan dipasok dari yang terdekat, yaitu dari Tawangmangu, karena di sana juga menghasilkan pertanian kentangnya cukup banyak, dengan harga transportasi untuk Sukoharjo Karanganyar cukup rendah, sehingga kami mengambil kentang dari Tawangmangu. Untuk lingkungan kreditor, dalam usaha ini pemilik perusahaan tidak mengambil pinjaman dari pihak manapun karena modal yang digunakan usaha terbilang kecil dan diperoleh dari patungan anggota usaha. Lalu kemudian analisis SWOT. Untuk yang pertama adalah strength dalam produk keripik kentang ini, yaitu strength praktis, tinggal makan, tidak perlu bumbu apapun, lalu bisa dijadikan cemilan ataupun tambahan untuk makanan. Lalu selanjutnya sehat karena kalori pada kentang tergolong rendah. Lalu yang kedua adalah weakness, banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama seperti tadi Pay Anazan atau Zillow Snack. Lalu yang kedua, harga bahan baku yang tidak menentu, karenanya ini adalah bahan baku pokok atau sembako seperti tepung juga, itu nantinya akan selalu berubah tergantung situasi dan kondisinya. Lalu minimnya laba yang diperoleh, harga jual menyesuaikan kantong dari setiap pembelinya. Lalu opportunity, karena target kami yang pertama adalah mahasiswa, kebiasaan mahasiswa yang suka nyemil sambil mengerjakan tugas, lalu kondisi masyarakat yang semakin konsumtif, lalu ada juga masyarakat
yang lebih suka mengkonsumsi makanan cepat saji seperti keripik kentang ini. Lalu untuk treat, persaingan dari merek yang lebih dominan khususnya dari segi harga ya, karena banyak sekali pesaing kami yang menerapkan harga yang cukup rendah sehingga dapat menarik konsumen lainnya. Lalu untuk market yang mulai bosan dengan rasa yang ditawarkan cuman itu aja. Lalu yang ketiga, adanya produk sejenis yang lebih murah. Terus yang keempat adalah produk ini mudah ditiru. Lalu yang selanjutnya itu analisis organisasi dan manajemen. Bisa dilihat struktur organisasinya, yaitu pemiliknya yaitu saya, Azril Gumelardo. Lalu untuk yang bertugas manajemen pemasaran ada Aroma Kolifaktun Nikmah. Beliau bertugas sebagai pengembangan promosi usaha kami. Lalu keuangan ada Mas Anto Aminuddin Latif. Nantinya beliau akan mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran untuk pembelian dan penjualan dalam usaha bisnis keripik kentang ini. Nanti selanjutnya yaitu manajemen produksi akan dipegang oleh Mbak India Fitriani. Beliau bertanggung jawab untuk produksi produk keripik kentang ini hingga jadi untuk diserahkan kepada distributor. Nantinya beliau juga bertanggung jawab untuk mengawasi karyawan di bagian produksi. Lalu selanjutnya analisis pasar dan pemasaran. Dari segmentasi pasar yaitu segmentasi geografis, nantinya produk kentang ini, keripik kentang ini akan melibatkan penyebarannya atau penjualan produk ini khususnya di area Solo Raya terlebih dahulu, karena perizinan yang masih lama untuk luar, kita fokuskan untuk di Solo Raya terlebih dahulu. Lalu untuk segmentasi demografis, kami akan menyasar khususnya dapat dinikmati semua kalangan usia, baik maupun laki-laki maupun perempuan. Terutama kami akan melibatkan remaja untuk segmentasi demografis ini. Untuk segmentasi psikologis, nantinya kami akan membagi pembeliannya dalam segmentasi yang berbeda, kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik personalnya. Untuk itunya kami akan memberikan kemasan yang mudah menarik bagi pelanggan dan akan menjual dengan harga yang murah, yaitu 6.000 per bijinya. Lalu kemudian segmentasi behavioral. Segmen ini membagi pembeli berdasarkan pengetahuan mereka, tingkah laku, penggunaan dari barang maupun respon produk konsumen keripik kentang pawon sedep ini. Nantinya kebiasaan tersebut dapat dievaluasi untuk memperkuat pemasaran produk. Lalu untuk targeting produk dalam target pasar yang dibidik oleh perusahaan keripik kentang pawon sedep ini adalah kelompok konsumen dengan pendapatan menengah ke bawah dengan kebutuhan sehari-hari atau dijual kembali seperti reseller. Untuk positioning produk yaitu positioning, nantinya pawon sedep menentukan keunggulan kompetitif di mana produk yang dihasilkan higienis dengan memberikan seal di kemasan produk sehingga sangat aman untuk digunakan oleh konsumen. Lalu ada strategi marketing mix. Yang pertama adalah tentang produk itu sendiri. Nantinya produk ini nantinya akan dikembangkan yaitu keripik, sesuai namanya keripik kentang. Fokus tujuan kami yaitu dengan pawon sedep.
filosofi logo dari keripik kami yaitu pawon sedep, yang pawon berarti dapur, sedep yang berarti enak, sehingga artinya nanti kami dibuat produk ini dibuat dari dapur dan menghasilkan rasa yang enak. Dan kemudian ada gambar kentang yang menjadikan produk ini sebagai penjualnya itu kering kentang dengan logo tersenyum. Itu artinya semoga produk ini dapat memberikan kebahagiaan bagi konsumennya. Lalu visi pawon sedep yaitu menyediakan keripik kentang organik, sehat, dan lezat. Kemudian untuk misi keripik kentang pawon sedep yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas, lalu menjaga kualitas, kemudian menetapkan harga yang bersaing atau yang baik, kemudian mengutamakan selalu kepuasan konsumen, lalu melayani konsumen dengan pelayanan yang baik, kemudian memastikan produk diantar tepat waktu di tangan pembeli. Kemudian untuk sistem promosinya kami akan menggunakan media sosial berupa Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu untuk marketplace-nya kami akan menggunakan Shopee, lalu ada Tokopedia. Kemudian untuk periklanannya mungkin nantinya akan diiklankan melalui platform seperti Jelajah Solo, Info Kuliner Solo seperti di Instagram terlebih dahulu. Untuk word of mouth yaitu kualitas produk akan pelayanan merupakan hal penting nantinya untuk melakukan promosi word of mouth, yaitu sehingga banyak orang akan semakin mengetahui pawon sedep ini, yaitu word of mouth itu seperti omongan antar orang ke orang. Lalu untuk promosi secara langsung kami akan terjun ke lapangan, yaitu dengan mengikuti seperti event-event tertentu. Nantinya kami akan mencoba untuk promosi langsung ke situ. Lalu dari segi harga, kemasan keripik kentang ini nantinya akan dihargai dengan 6.000 per pieces, yaitu untuk semua rasa. Kemudian untuk harga pokok produksinya yaitu 291.000. Lalu untuk tempat, seperti yang saya jelaskan, produksi ini akan diproduksi di Jalan Jenderal Sudirman, Dukunjaren, RT 3 RW 4, Madegondong, Grogol, Sukoharjo. Yaitu langkah yang selanjutnya adalah analisis produksi dan operasi. Bisa dilihat para pemirsa, peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan yaitu seperti pisau hingga bumbu-bumbu dan tentu saja bahan dasarnya yaitu kentang. Lalu yang proses produksi bisa dilihat, yang pertama tentunya kupas dan bersihkan kentang, lalu parut kentang, lalu goreng kentang sampai kecoklatan, siapkan bumbu-bumbu yang dihaluskan, lalu tumis bumbu hingga harum, masukkan kentang yang sudah digoreng dalam bumbu, lalu tumis sampai bumbunya merata, kemudian matikan kompor, lalu diamkan hingga dingin atau seenggaknya beberapa menit. Lalu kemudian timbang kentang dan kemas menggunakan plastik standing pouch. Lalu untuk kemudian disil atau disegel untuk menjamin keamanan dan kualitas dari produk ini. Kemudian kita akan membahas tentang perkiraan kemampuan produksi. Bisa dilihat dari teman-teman, minggu pertama hingga minggu keempat kami akan total dari jumlah kerjanya ada 23 hari, lalu kapasitas tersedia atau jam bekerjanya 184 jam dalam waktu 4 minggu. Lalu waktu operasi setiap harinya adalah 8 jam, sehingga dalam 4 minggu itu berarti ada 32 jam. Lalu selanjutnya itu perkiraan kemampuan produksi. Bisa dilihat
dalam mengupas kita memerlukan 120 menit, penggorengan 180 menit, pembumbuan 35 menit, penimbangan 45 menit, pengemasan 120 menit. Lalu untuk selanjutnya itu penjualan. Untuk distributor dibutuhkan 24 hari dengan jumlah 40 sehingga totalnya 960. Kemudian untuk toko offline itu 28 hari. Kemudian untuk jumlah produksinya 15 sehingga total produksi 420. Untuk e-commerce yaitu 28 hari sama dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 35 produksi sehingga total produksinya 980. Untuk total keseluruhan produksi kami artinya penjualannya ditargetkan akan mencapai 2360. Selanjutnya analisis keuangan. Tentu saja bisa dilihat sumber dana dari modal usaha keripik kentang ini akan dilibatnya itu dengan patungan antar anggota seperti pemilik, lalu manajemen produksi, pemasaran, lalu ada keuangan juga. Setiap 4 orang itu iurannya sebesar 162.500. Untuk biaya tetap bisa dilihat untuk pembelian kompor gas sebanyak harganya 250, lalu untuk gas 3 kg sebanyak 155, pengaduk, serok, wadah sehingga total semuanya adalah Rp469.000. Lalu untuk bahan baku tentunya yaitu ada kentang, minyak goreng, cabai, bumbu penyedap rasa, yaitu total dari keseluruhannya adalah Rp131.000. Untuk biaya operasionalnya ada promosi sebanyak pengeluarannya kami akan minimalkan yaitu 50.000, lalu ada transportasi 20.000 sehingga total untuk biaya operasionalnya adalah Rp70.000. Lalu untuk biaya kemasan seperti plastik standing pouch, lalu stiker untuk logo kemasan ini yaitu totalnya sebanyak untuk pengeluarannya yaitu Rp40.000. Lalu untuk modal awalnya bila ditotalkan semua bisa dilihat di situ Rp650.000. Lalu untuk biaya tetapnya yaitu untuk semuanya sebesar Rp291.000. Kemudian untuk biaya pokok penjualan, harga pokok produksinya yaitu dengan target Rp291.000 dibagi 100 biji, targetnya yaitu sebesar Rp2.910. Lalu untuk laba yang diinginkan kami akan mengambil laba dengan 3.090 sehingga produk kami akan kami jual dengan harga Rp6.000. Kemudian untuk analisis keuntungannya, nantinya pendapatan akan dikalikan sama dengan hasil produksi kali harga jual. Pendapatan kami targetnya yaitu sebesar Rp205.000. Untuk presentasi labanya yaitu kira-kira 70,4%. Lalu untuk analisis titik impasnya ada PEP per unitnya dapat dilihat ditemukan sebesar biaya unit per variabelnya itu 117,39 atau bila dibulatkan sebanyak 118 per unitnya. Kemudian untuk PP rupiahnya ditetapkan yaitu sebesar Rp704.380. Kemudian secara kesimpulannya bahwasanya hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa analisis kelayakan usaha keripik kentang Pahlawan Sedap ini sangat baik dan layak untuk dijalankan yang dapat dilihat dari berbagai aspek yang sudah dijelaskan tadi. Lalu analisis ini juga menunjukkan bahwa Pahlawan Sedap memiliki prospek yang bagus untuk kelanjutan bisnis ke depannya. Bisa dilihat ini adalah hasil observasi produk yang sama untuk sebagai
inspirasi kami mendirikan usaha kering kentang ini, yaitu dari usaha kering kentang bernama Doyan, pemiliknya Titik, berasal Bangrejo, Blulungan, Sragen, Jawa Tengah. Lalu usaha ini tentunya sudah mengantongi izin ya, yaitu dari PIRT, dengan memanfaatkan SDM sebanyak 5 orang. Dan ini adalah bukti kami melakukan observasi dengan pemilik usaha keripik kentang Doyan. Dan demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam presentasi ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.